Halo semua, welcome back to channelnya Bukalapak. Bersama gue Hero Tarifan. Yang berarti ini waktunya kita ngebahas yang horor-horor. Nah gengs, kalian pernah nggak sih jatuh cinta sama seseorang sampai ngerasa nih kalau nggak bisa dapetin dia, mendingan udah nggak usah nikah, sampai berdoa nih minta tolong ke Tuhan, kalau dia jodohku maka jodohkanlah Tuhan, tapi kalau dia bukan jodohku, masa iya sih bukan Tuhan, jadiin jodoh aja lah. Nah lo, siapa nih yang tingkat kebucinannya udah maksimal kayak gitu? Soalnya di video eksklusif di Bukalapak ini, kita akan membahas sebuah kisah kebucinan yang berakhir tragis tentang seorang wanita bernama Anne Becker yang merupakan seorang anak bangsawan di Amerika. Ceritanya dia cinta mati banget sama pacarnya nih, tapi gagal kawin. Sampai pas dia udah jadi hantu, dia masih pingin aja kebayang-bayang untuk menikahi sang mantannya itu. Dan kisah ini menjadi urban legend yang biasa disebut dengan gaun pengantin hantu Anne Becker. Tapi seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe di bawah supaya channel Bukalapak ini jadi 1 juta subscribers. Dan gue juga ada info menarik nih mengenai promo gede-gedean yang sedang berjalan di Bukalapak, yaitu Harbolnas 10/10. Kalian bisa borong belanja apapun di sini, gengs. Untuk periodenya itu mulai dari tanggal 4 sampai 15 Oktober. Dan promo puncaknya itu sendiri itu di tanggal 10 sampai 12 Oktober, jadi catat tanggalnya ya. Pokoknya di Bukalapak, produknya itu beragam dan pastinya berkualitas. Udah gitu masih dapat juga nih no ongkir sepuasnya. Dan kita juga bisa dapat voucher senilai 1 juta rupiah untuk semua pengguna buat beli barang apapun. Udah jangan sampai ketinggalan ya. Buruan cepat download aplikasi Bukalapak supaya bisa borong semua produknya dan menang banyak. Biasa deh, kalian cek aja link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi Anne Becker ini merupakan anak perempuan dari keluarga Becker, di mana keluarga ini itu terdiri dari sang ayah bernama Elias Becker dan sang ibu bernama Hetty, di mana dua anak mereka bernama David Becker dan tadi tuh si Anne Becker. Keluarga ini tinggal di kota kecil Altoona, Pennsylvania pada sekitar tahun 1840-an. Dari awal keluarga Becker ini itu kehidupannya bisa dibilang udah berkecukupan, tapi keluarga ini menjadi sangat kaya raya semenjak Elias Becker membeli tungku pemanas baja untuk menunjang usahanya. Sayangnya zaman dulu belum ada yang namanya e-commerce ya. Kalau ada mungkin Elias ini beli tungkunya pasti di Bukalapak tuh. Soalnya di Bukalapak kan semuanya lengkap, semuanya ada. Nah pokoknya ternyata tungku baja tadi kemudian membuat bisnisnya Elias Becker menjadi sangat menguntungkan. Saking suksesnya, Elias Becker ini sampai bisa menggunakan jasa dua arsitek sekaligus untuk membangun rumahnya atau istananya tuh dengan pilar yang tinggi-tinggi yang kayak di rumah-rumah orang kaya, sampai menghabiskan dana sekitar 15.000 US dollar. Itu jumlah yang sangat fantastis ya pada tahun itu. Akhirnya pada tahun 1849, rumah mewahnya itu selesai dibuat dan diberi nama Becker Mansion. Pokoknya keluarga Elias Becker ini mendadak jadi OKB, orang kaya baru yang bebarak dipandang dan disegani di tempat mereka tinggal. Sementara itu anaknya si Anne Becker pasca tumbuh menjadi anak yang baik, cantik dan sejahtera juga. Karena dia ini satu-satunya cewek di keluarganya Becker, jadi si Anne ini semacam menjadi anak kesayangan. Semua kebutuhannya pasti dipenuhi. Mau makan enak dikasih, mau mainan mahal dikasih juga, baju-baju bagus pasti dibeliin. Dan walaupun hidup enak, Anne Becker ini tipe-tipe anak yang tetap membumi, alias selalu sopan pada setiap orang dan mau berteman juga sama siapa aja. Jadi nggak ada sombong-sombongnya, geng. Dan pas Anne ini sudah beranjak dewasa, Anne ini mulai berkenalan dan berpacaran dengan seorang pria tampan, jujur dan baik hati nih kayak gue. Tapi sayangnya, pria itu tuh datang dari keluarga yang kurang mampu, yang mana dia merupakan salah satu pekerja di pabrik milik ayahnya Anna. Dan mereka tahu nih, kalau melihat dari karakter ayahnya Anna yang keras dan otoriter ya, karena bos besar, hubungan mereka ini pasti ditentang. Jadi untuk sementara mereka menutupi hubungannya, mereka akhirnya backstreet tuh pacarannya. Namun ternyata, sang ayah, si Elias Becker, ini tuh juga diam-diam sudah menyiapkan suatu perjodohan untuk anaknya tuh si Anna dengan seorang anak bangsawan lain. Ya pasti orang tua itu nyariinnya yang mapan gitu, yang bibit bebet bobotnya tuh jelas, biar anaknya sendiri ini hidupnya bisa enak. Apalagi si Anne ini kan anak kesayangan. Mana ada sih bapak yang ingin putrinya hidup susah. Tapi tujuan utamanya sebenarnya nggak hanya itu, melainkan agar bisnis ayahnya juga itu bisa semakin lancar jaya. Pas tahu si Anne ini mau dijodohin dengan anak bangsawan tersebut, dia langsung jujur bilang ke ayahnya kalau nggak mau, karena sebenarnya selama ini dia sudah berpacaran dan mencintai dari salah satu karyawannya si ayahnya itu. Nah di situ sebenarnya si Anne ini berharap si ayah ini bisa merestui hubungannya dengan pria yang dia cintai. Sementara ibunya itu sebenarnya udah tahu duluan yang namanya seorang ibu ya, kalau anaknya ini beneran cinta gitu sama si pria ini dan merestui aja kalau dari ibunya. Cuman seperti prediksi di awal, bener aja sang ayah ini itu jelas-jelas menolak hubungan mereka. Begitu tahu anak pacaran, karyawannya itu atau si pria tadi itu langsung dipecat, dihina dan diminta pergi jauh-jauh. Pokoknya nggak boleh berhubungan lagi sama anak saya. Nah si pria yang sadar diri juga ya, kalau emang dirinya bukan siapa-siapa, takutlah dan menuruti semua perintah dari ayahnya Anna. Dia pergi jauh dan tidak pernah kembali, guys. Sementara sosok ayah ini memang sudah otoriter, itu membuat si Anne Becker tidak dapat berbuat apa-apa dan harus melepaskan satu-satunya
pria yang dia cintai. Tapi ternyata Anna ini tidak bisa melupakan pria itu. Dia merasa sedih dan kecewa, serta marah juga sama tindakan ayahnya karena menolak percintaan mereka. Di situ Anna Becker pun bersumpah kalau dia tidak akan pernah menikah selain dengan pria tersebut. Beberapa tahun ayahnya atau Elias Becker ini meninggal dunia, yang mana berarti tidak ada lagi dong penghalang untuk Anna ini menikahi pria yang dia mau. Karena kan dari ibunya aja sebenarnya ngerestuin. Ya udah, dari situ Anna nih mulai mencari mantan kekasihnya itu sambil berharap si mantannya ini belum menikah juga. Di sela-sela pencariannya, ternyata Anna ini juga sudah menyiapkan gaun pengantin yang rencananya nanti akan digunakan di hari pernikahannya. Begitu dia ketemu sama mantan kekasih tuh. Tapi sejauh pun Anna mencari, Anna ini nggak dapat menemukan keberadaan kekasihnya itu. Akhirnya, keputusasaan itu membuat Anna kehilangan akal sehatnya, gengs. Dan dia jadi depresi sampai mengarah ke arah gila. Pokoknya kadang-kadang dia jadi ngomong sendiri, marah-marah, terus tahu-tahu ketawa, pokoknya bener kayak orang gila. Nah, para pelayan ini juga sering menemukan Anna itu ya lagi berbicara sendiri. Dan beberapa kali dia terlihat sedang menari-nari gitu di aula ruangan menggunakan gaun pengantinnya, geng. Pokoknya hal itu terus Anna lakukan sampai akhirnya dia tua dan meninggal pada bulan Desember 1914. Setelah Anna Becker meninggal, gaun pengantin itu tuh berpindah kepemilikan ke saudara dekatnya si Anna. Nah, waktu itu saudaranya berpikir, wah ini gaunnya sebagus ini, sayang kalau cuma disimpan di lemari nggak dipakai. Akhirnya saudaranya itu membawa gaun itu pulang untuk digunakan di sebuah acara. Anehnya, setiap gaun itu digunakan sama si saudaranya, dia ini seperti diperlihatkan kayak sosok-sosok menyeramkan, geng. Bahkan terkadang saudaranya itu sampai mengalami kesurupan. Ya kalau lagi di pesta gitu kesurupan kan nyusahin juga ya. Merasa ada yang tidak beres dengan gaun ini, saudara tadi tuh mengembalikan gaun tadi ke kediaman Becker Mansion dan meletakkannya di dalam kotak kaca gitu di dalam kamarnya Anna Becker. Setelah kematian dari seluruh keluarga Becker, Becker Mansion ini sempat kosong, gengs, dan tidak terawat selama bertahun-tahun. Akhirnya pada tahun 1922, rumah itu tuh dikelola dan dikuasai oleh pemerintah setempat untuk dialihfungsikan sebagai museum Blair County Historical Society yang terbuka untuk umum. Namun, walaupun sudah dijadikan kayak tempat umum, di rumah tersebut banyak kejadian-kejadian mistis, di mana kamera CCTV di situ itu sering menangkap kayak ada wanita tua yang sedang bercermin, dan kadang-kadang kotak musik di dalam rumah itu berputar sendiri, geng. Dan seringkali banyak saksi mata yang mengatakan kalau gaun pengantin Anna Becker tampak melayang-layang di aula pada tengah malam, seolah-olah sedang menari. Gaun itu akan bergerak dan menari sendiri, dan bahkan terkadang ada sosok nenek tua dengan wajah yang menyeramkan dipercaya itu ada Anna Becker yang masih ingin melaksanakan pernikahan impiannya. Ngerinya lagi, penampakan dari roh Anna Becker ini bukanlah satu-satunya yang terlihat di museum tersebut. Para staf juga sering melihat penampakan hantu yang wajahnya tuh mirip banget sama ibunya Anna. Pokoknya hantunya itu muka-mukanya persis banget dengan foto-foto yang memang dipajang di museum tersebut. Hantu ibu Anna itu biasanya terlihat memakai gaun hinta panjang dan berjalan menaiki tangga di situ. Selain itu, ada penampakan juga dari sosok laki-laki berseragam yang seperti seragam awak kapal yang biasanya muncul di kamar di ruang bawah tanah. Di situ juga sering terdengar suara-suara teriakan kesakitan yang dipercaya itu adalah sosok dari David yang merupakan anak tertua dari keluarga Becker. Karena pada dulunya ini David itu tenggelam dalam insiden kecelakaan kapal pada tahun 1852 dan mayatnya memang sempat diletakkan beberapa hari di kamar di ruang bawah itu. Karena mayatnya cukup lama ya didiamkan di situ, gak langsung dikubur secara layak, dipercaya David itu katanya merasakan sakit yang berkali-kali lipat. Nah, pengunjung dan staf museum juga mengatakan mereka sering melihat penampakan hantu Elias, yaitu ayahnya Anna, di daerah ruang makan. Pokoknya seolah-olah Mansion Becker itu masih dihuni oleh mendiang dari keluarga Becker. So, itu tadi sebuah kisah mistis dari sebuah gaun pengantin yang berawal dari gagalnya kisah cinta Anna Becker dan berujung menjadi museum horor yang didiami oleh hantu-hantu dari pemilik rumah aslinya. Nah, ada yang berani uji nyali di sana? Mungkin nanti kalian bisa ketemu sama nenek-nenek bergaun pengantin begitu tuh terus ngajak kawin. Lumayan daripada lu jomblo seumur hidup. Nah, tapi kira-kira menurut kalian apa sih lebih horor daripada gagal nikah terus jadi hantu? Komen di bawah ya. Ya, thank you semuanya udah nontonin video-video gue di channel Bukalapak ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!